Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Romo, Bapak Ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih, perkenalkan, saya Yulia Nurdiana dari Paroki Kranggan, Gereja Santo Stanislaus Kostka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kisah tentang seorang tokoh yang disebut Bapak Orang Beriman. Ada yang tahu tokoh tersebut? Yes, betul sekali. Tokoh itu bernama Abraham. Abraham dikaruniai seorang anak ketika ia dan Sarah istrinya telah lanjut usianya. Dan tema kisah kali ini adalah kepercayaan Abraham diuji. Sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19. Suatu ketika Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Jawab Abraham, "Ya Tuhan." Berfirmanlah Allah, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke suatu tempat yang bernama Moria. Persembahkanlah ia di sana sebagai korban bakaran bagiku di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun. Ia memasang pelana keledainya. Ia mengajak 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Abraham pun membelah kayu untuk korban bakaran. Mereka berangkat bersama-sama menuju tempat yang akan ditunjukkan Allah. Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Tampaklah tempat itu dari jauh. Berkatalah Abraham kepada para bujangnya, "Kalian tinggallah di sini bersama keledai. Aku dan anakku akan ke sana. Kami akan sembahyang. Setelah selesai, kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu dan memikulkannya pada bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya ada api dan pisau. Berjalanlah Abraham dan Ishak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Ishak berkata, "Bapak." "Ya, anakku," jawab Abraham. Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu, Bapak?" Mendengar pertanyaan anaknya itu, hati Abraham hancur. Namun dengan penuh keyakinan dia berkata, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Mereka pun terus melanjutkan perjalanannya. Setibanya di tempat yang ditunjukkan Allah, Abraham membangun mezbah. Ia mengambil kayu dari bahu Ishak dan menyusunnya di atas mezbah itu. Kemudian ia mengikat Ishak anaknya dan meletakkannya di mezbah di atas kayu api. Lalu Abraham mengambil pisau dan mengulurkan tangannya untuk mengorbankan anaknya. Berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Jawab Abraham, "Ya Tuhan."
Allah berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Tiba-tiba Abraham mendengar suara. Bek! Bek! Abraham menoleh ke belakang dan ia melihat seekor domba yang tanduknya tersangkut di belukar. Segera Abraham mengambil domba itu dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dan hingga sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Berfirmanlah Allah untuk kedua kalinya. "Sesungguhnya aku bersumpah demi diriku sendiri, oleh sebab engkau berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Keturunanmu akan sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat." Setelah itu Abraham dan Ishak kembali kepada para bujangnya. Mereka berangkat bersama-sama ke Beersheba. Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah kisah tentang kepercayaan Abraham diuji. Dari kisah tersebut kita melihat bahwa Abraham adalah orang yang taat dan takut akan Allah. Ia menuruti perintah Allah tanpa bertanya dan tanpa membantah. Abraham pun memiliki iman yang luar biasa. Ia percaya bahwa Allah akan menyediakan segala yang dia perlukan. Abraham mengasihi Allah lebih dari segalanya, bahkan lebih dari anaknya sendiri. Mari, kita pun mau taat seperti Abraham. Kita mau taat kepada Allah, taat kepada gereja, taat kepada pemerintah, dan untuk anak-anak, taat kepada orang tua, dan taat kepada guru. Kita pun mau memiliki iman seperti Abraham. Kita percaya bahwa Allah sanggup menyediakan yang kita perlukan tepat pada waktunya. Kita mau mengasihi Allah dengan mengasihi sesama kita, sehingga mereka merasakan kasih Allah lewat kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.